Can I ship to another island? We ship around Indonesia. I want to ship this package to Bali. Let me weigh your package. How many kilograms would it be? 0.8 kilograms, but we have to round it to 1 kilogram. Fine. How much is the shipping payment? What service do you want to take, economy, regular, or one-day shipping? The fastest one. Well, the shipping payment is 50,000. I think of how I can track my shipment. You can scan this barcode or receipt number on our website. Anything else? No, that's all. Hai everyone, kali ini kita akan share tips penggunaan kata can dengan benar. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, can itu bermakna bisa atau dapat. Fungsinya untuk menunjukkan atau menyatakan kemampuan seseorang ataupun meminta dan memberikan izin. Nah, bagaimana dengan susunannya? Susunannya sangat mudah teman-teman. Yang pertama yaitu subjek atau pelaku utamanya, kemudian diikuti can. Setelah can harus verb one atau kata kerja bentuk pertama. Tidak perlu ditambahin apa-apa ya. Jadi nggak boleh ditambahin s ataupun ed ataupun ing. Contohnya seperti saya bisa memasak. Saya ialah subjek yaitu I, kemudian bisa bahasa Inggrisnya can, dan kemudian memasak yaitu cook. Jadi saya bisa memasak, I can cook. Nggak boleh I can cooks ya, tapi I can cook. Ingat setelah can harus verb one atau kata kerja bentuk pertama. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan can dalam menyatakan kemampuan atau ability. Contohnya, you can help me boil the spaghetti. Yang artinya, you can help me, kamu bisa membantu saya boil the spaghetti, merebus spaghettinya. Jadi, kalimat ini menyatakan bahwa orang tersebut mampu atau bisa membantu merebus spagettinya. Contoh selanjutnya, I can cook a delicious omelette. Yang berarti, I can cook, saya bisa memasak a delicious omelette, omelet yang lezat. Nah, dari pernyataan tersebut ada kata can cook. Ingat ya, setelah can harus diikuti kata kerja bentuk pertama. I can cook. Dari kalimat ini kita tahu bahwa saya bisa atau mampu memasak omelet. Next, penggunaan kata can dalam meminta izin. Nah, biasanya kalau kita mau meminta izin kita bertanya ya. Contohnya seperti can I go to toilet? Can I go to toilet? Yang berarti can I, bolehkah saya atau bisakah saya go to toilet, pergi ke toilet? Jadi susunannya jika mau menggunakan kata tanya dari kata can-nya diletakkan di awal, kemudian setelah kata can subjek, setelah itu diikuti kata kerja pertama atau verb one. Ingat ya, can subjek, kemudian verb one. Setelah itu diikuti objek dan diakhiri tanda tanya. Contoh yang lainnya ada kata can I smoke in this room? Can I smoke in this room? Yang berarti can I, bisakah saya smoke in this room? Merokok di ruangan ini. Next, penggunaan kata can dalam memberikan izin. Contohnya seperti kalimat you can read my book. You can read my book. You can, kamu bisa, read, membaca, my book, bukuku. You can read my book, kamu bisa membaca bukuku. Ingat ya, setelah subjek, can, setelah itu baru verb one. Contoh selanjutnya, they can use my kitchen. Yang berarti, they can, mereka bisa,
use menggunakan my kitchen, dapurku. They can use my kitchen. Mereka bisa atau boleh menggunakan dapurku. Ingat ya teman-teman, jadi kata can itu semua subjek boleh memakai can dan tidak perlu ditambahin apa-apa lagi untuk kata kerjanya. Nah, bagaimana jika teman-teman mau membuat kalimat negatif dari kata can? Maka tinggal menggunakan cannot, menambahkan kata not setelah kata can. Contohnya, you can read my book, itu kalimat positifnya ya. Jika mau merubahnya menjadi kalimat negatif, menjadi you cannot read my book. Tinggal menambahkan kata not setelah kata can. Seperti dalam contoh percakapan di atas disebutkan, can I ship to another island? Yang berarti, can I, bisakah saya, ship to another island, mengirim ke pulau lain? Nah, dari pertanyaan tersebut polanya yaitu can, setelah itu subjek, dan setelah itu diikuti verb one atau kata kerja pertama. Nggak boleh kata kerjanya ditambahin apa-apa ya, harus bentuk pertama. Can I ship to another island? Bisakah saya mengirim ke pulau lain? Contoh percakapan selanjutnya, I think of how I can track my shipment. Yang berarti, I think of, saya terlintas pikiran, how I can, bagaimana saya bisa, track my shipment, melacak kiriman saya. Ada kata can setelah kata how I, setelah I ya subjek. Ingat, jika teman-teman mau menggunakan kata can dalam kalimat positif, susunannya yaitu subjek, kemudian can, setelah itu kata kerja bentuk pertama, I can track. Oke teman-teman, itu tadi tips cara penggunaan kata can dengan benar. Ingat ya, susunannya dalam kalimat positif yaitu subjek, setelah itu diikuti can dan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Dan fungsi dari can yaitu menyatakan kemampuan atau meminta dan memberikan izin kepada seseorang. I can do it. Can I go to toilet? You can read my book. You cannot read my book.